Bayangkan kamu berada di tengah laut hitam pekat, ombak setinggi rumah 2 lantai menghantam kepalamu. Mesin mati, GPS hilang, tak ada sinyal, tak ada harapan. Tiba-tiba mulut ikan raksasa sebesar gedung membuka di depanmu, dan dalam hitungan detik kamu sudah di dalam perutnya. Gelap, dingin, bau amis, 3 hari 3 malam. Tapi satu doa pendek, satu kalimat membuat ikan itu memuntahkan kamu hidup-hidup ke pantai. Ini bukan dongeng, ini kisah Nabi Yunus alaihissalam. Dan doa yang sama baru saja menyelamatkan 15 nelayan Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Kali ini kamu akan tahu doa apa itu dan kenapa nelayan-nelayan kita sampai sekarang masih membawa kertas ini di kapal mereka. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang sombong di Ninawa, 100.000 jiwa lebih, tapi mereka menolak. Beliau marah, pergi tanpa izin Allah, naik kapal. Tiba-tiba langit menggelap, laut mengamuk, kapal hampir tenggelam. Mereka melemparkan undian 3 kali, nama Nabi Yunus yang keluar. Dengan tenang beliau berdiri di ujung kapal. Lemparkan aku, ini salahku. Dan tiba-tiba satu dorongan saja tubuh beliau melayang, jatuh ke laut yang mengamuk. Dan saat itu juga dari dasar lautan muncul ikan nun, ikan yang Allah ciptakan khusus untuk menelan utusannya. Mulutnya terbuka lebar seperti gua raksasa. Hanya sekali telan, Nabi Yunus sudah berada di dalam 3 lapis kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan. Di sana beliau sadar, aku telah menzalimi diriku sendiri. Maka beliau berseru dengan suara menggetarkan lautan. Doa itu sampai ke arsy, dan selanjutnya Allah perintahkan ikan, muntahkan hambaku. Paus itu terdampar di pantai, memuntahkan Nabi Yunus yang masih hidup, masih bernapas, dan di atas tubuhnya yang lemah. Lalu tumbuhlah pohon yakin, daunnya lebar menaunginya dari terik matahari. Itu kekuatan satu doa. Sekarang mari kita pindah ke Indonesia. Apakah ada hubungannya doa Nabi Yunus dengan Indonesia? Indonesia, negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Setiap tahun ratusan nelayan hilang di lautan, tapi dalam 3 tahun terakhir ada 15 kisah yang sama persis dengan Nabi Yunus. Dengan data dari berbagai portal berita, 2023 5 nelayan, 2024 6 nelayan, 2025 sampai Juli ada 4 nelayan. Total 15 jiwa selamat setelah hilang berhari-hari. Mereka semua punya kesamaan. Mereka hanya membacakan doa Nabi Yunus secara terus-menerus. Contoh nyata, Juni 2024, Pak Muiz, nelayan Aceh, kapalnya karam di Selat Malaka, 18 jam terapung, hanya baca doa dari Nabi Yunus alaihissalam. Tiba-tiba sebuah keajaiban datang, arus membawanya tepat ke pantai Lok Sumawe. November 2024, 7 nelayan Madura dinyatakan hilang 4 hari di Laut Jawa. Tapi sebuah keajaiban datang, ditemukan keempat nelayan itu selamat di Pulau Bawean. Semua bilang,
kami baca doa Nabi Yunus alaihissalam sampai suara habis. Februari 2025, 3 nelayan dari Sulawesi Selatan terseret pusaran air Selat Makassar. 27 jam kemudian mereka di pantai masih hidup, dan hampir semua nelayan tradisional sekarang membawa kertas kecil bertuliskan doa Yunus, ditempel di dinding kapal atau dilaminating di dompet agar semua mengingatnya. Mereka bilang, kalau mesin mati, kalau badai datang, ini jimat terakhir kami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, doa Zunnun atau Nabi Yunus alaihissalam ketika dia berdoa di dalam perut ikan, tidakkah semua muslim berdoa dengannya untuk sesuatu, melainkan Allah pasti mengabulkan doanya. 15 orang Indonesia yang berprofesi nelayan sudah membuktikannya. Sekarang giliranmu. Kalau kamu sedang di ujung tanduk, kalau kamu merasa ditelan masalah, kalau kamu merasa tak ada jalan keluar, baca doa ini 7 kali, 40 kali, 100 kali, 1000 kali. Allah yang akan membalah lautan untuk Musa. Allah yang mengeluarkan Yunus dari perut ikan. Allah yang menyelamatkan 15 nelayan kita. Dia sama Allahnya. Dia maha mendengar. Tadi bukan sebuah dongeng, tapi sebuah kisah nyata dari doa Nabi Yunus yang begitu mujarab, yang begitu membuat keajaiban. Nah, lalu selanjutnya tulis di komentar sekarang, apakah kalian pernah merasakan keajaiban doa Nabi Yunus alaihissalam? Kirim video ini ke keluarga nelayan, ke teman yang lagi susah, siapa tahu jadi penyelamat nyawa. Subscribe, nyalakan lonceng, karena minggu depan atau hari-hari selanjutnya kita akan menceritakan kisah-kisah Nabi yang selanjutnya. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.